Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya. Tema kita kali ini adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Meninggalkan kebiasaan buruk bisa dilakukan dengan menjauhi teman dan tempat yang mengajak pada kebiasaan buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang akan mengikuti tingkah laku temannya. Oleh karenanya, seseorang di antara kalian harus melihat siapa yang menjadi temannya. Diriwayatkan pada hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi juga bersabda, teman yang buruk seperti pandai besi. Pakaianmu akan kena percikan api atau kamu akan merasakan bau yang tidak enak. Ini diriwayatkan pada hadis riwayat Al-Bukhari. Hal pertama yang dilakukan dalam mengubah diri adalah melepaskan diri dari sahabat-sahabat yang berakhlak buruk dan menggantinya dengan sahabat-sahabat yang soleh. Setelah itu, tinggalkanlah tempat berbuat dosa kepada Allah. Kita harus memperhatikan hal ini karena persoalan mengganti sahabat adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang berwatak buruk tidak akan pergi meninggalkan kita. Di belakang mereka adalah setan. Ia pasti tidak mau meninggalkan kita. Setan tidak akan membiarkan kita mengubah diri. Ia akan berusaha menggoda kita di mana-mana. Ia akan menggunakan semua senjatanya, baik melalui pengetahuan kita maupun sahabat-sahabat kita. Kawan-kawan kita tidak akan membiarkan begitu saja. Oleh karena itu, tinggalkanlah segala hal yang mengingatkan kita pada maksiat. Tinggalkan dan jauhilah. Jauhi kawan-kawan lama kita, ganti nomor telepon kita. Jika kita bertemu dengan salah seorang di antara mereka di jalanan, ucapkanlah salam kepadanya. Jika ia bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Maka katakan, aku telah mengenal Allah. Dia telah memperingatkan aku dari setan, baik dari golongan manusia maupun jin. Katakan juga padanya, aku mohon kepada Allah agar mengampunimu sebagaimana dia telah menerima perubahanku. Saat itu, dia mungkin akan mengatakan bahwa kita telah membuat orang tidak suka. Biarkanlah dia berkata semaunya. Ketika kita bersikap ramah dan mengajak mereka berdialog, maka mereka akan berusaha mengingatkan kita pada dosa-dosa masa lalu. Maka, jangan lagi bersikap ramah kepadanya. Jangan lupa mengingkarinya meski hanya dalam hati. Jika ia berkata, aku ingin kita pergi bersama, maka katakan padanya, sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju majelis ilmu. Jika ia berkata lagi, bagaimana kalau besok? Maka katakanlah, besok aku akan bangun sholat malam, mulai isya sampai hingga terbit fajar. Jika ia berkata lagi, kalau begitu, lusa saja. Maka katakan padanya, lusa aku akan menghatamkan Al-Quran. Pada saat itu, ia pasti akan berkata, kamu ini benar-benar gila. Ia pun bosan melayani kita. Dia pasti pergi meninggalkan kita. Jangan sampai terjebak dengan pancingan iblis berkata kepada kita, kita diciptakan untuk berdakwah. Maka katakan padanya, berdakwah macam apa? Aku masih dalam tahap mengubah diri. Tetaplah diam dan tinggalkan ia dan tempat-tempat maksiat. Jangan sekali-sekali membuka pintu pertengkaran. Tutup pintu apapun yang memungkinkan menimbulkan pertengkaran. Diamlah dalam waktu lama dan teruslah berusaha diam. Jangan berlarut-larut dalam argumentasi. Jauhkan diri dari kekeliruan dan jauhilah kesalahan. Hinakanlah diri karena Allah dengan tidak bersikap sombong dan berperilaku congkak. Sahabat, mari mengubah diri dengan meninggalkan kebiasaan buruk. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.